Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya yang lagi belajar bersama Pak Aris dalam serial video pembelajaran ini, barusan saja kalian sudah menyimak materi pelajaran PKN untuk tema 5 subtema 1 dari modul spekta kalian. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi bahasa Indonesia untuk tema 4 subtema 2. Halaman 25, halaman 26, dan halaman 27. Silakan kalian buka modul spekta kalian untuk halaman tersebut dan dengan ucapan bismillah kita mulai. Soal nomor 1. Gagasan, ide, atau pikiran utama yang mendasari suatu cerita disebut tema. 2. Andi siswa kelas 4 yang malas. Pada saat ulangan semester, Andi menyontek. Waduh, jangan sampai ditiru ya. Namun Andi ketahuan guru. Aduh, lebih malang lagi nih. Sudah nyontek ketahuan guru. Sehingga akhirnya nilainya menjadi jelek dan di akhir tahun dia tidak naik kelas karena kebiasaan buruknya. Pesan moral dari cerita tersebut adalah yang do. Menyontek itu termasuk perilaku yang tidak bertanggung jawab. Teks berikut untuk soal nomor 3 dan 4 ada tokoh Pak Budi di sana. Silakan kalian baca dengan seksama, amati isi dari teks tersebut. Baik, sesudah kalian membacanya, kita lanjut menjawab soal nomor 3. Teks di atas membahas tentang kerja keras seorang tokoh bernama Pak Budi yang menjadi petani sukses di desanya. Nomor 4. Tokoh cerita yang terdapat pada teks di atas yaitu Pak Budi bersama dengan warga desa makmur. Anak-anakku semuanya, untuk soal nomor 5, 6, serta lanjutan di soal nomor 7, ada bacaan tentang kuda dan keledai. Tentunya kalian tahu bahwa kuda dan keledai itu adalah jenis hewan yang sebenarnya sama, hanya beda postur dan fisiknya. Silakan kalian baca untuk mengetahui apa isi dari cerita tersebut. Nah, sesudah membaca teks dengan judul kuda dan keledai tersebut, soal nomor 5, tokoh dalam cerita di atas adalah kuda dan keledai. Nomor 6, pesan moral yang terkandung dalam cerita tersebut. Ini ceritanya adalah awalnya keledai itu iri dengan kuda. Tapi di akhir cerita keledai justru bersyukur atas keadaannya. Karena kuda yang dia iri ternyata mati akibat terluka di peperangan. Berarti jawabannya nomor 6, pesan moralnya adalah bersyukur dengan apa yang kita miliki. Nomor 7, apabila disampaikan secara tertulis, pendapat itu harus ditulis dengan bahasa yang jelas dan sesuai tema. Anak-anak tentu masih ingat bahwa cerita yang di dalamnya mengisahkan tentang binatang itu dikenal dengan istilah fabel. Nah, berikut untuk soal nomor 8 sampai dengan nomor 10 sama dengan soal nomor 5 dan 6 masih cerita fabel yang disajikan dengan judul 2 ekor kambing. Silakan kalian baca dengan seksama untuk dapat menangkap isi ceritanya.
Sesudah kalian membaca teks berjudul 2 ekor kambing, kita lanjut dengan menjawab soal nomor 8. Watak kambing dalam teks cerita di atas adalah keras kepala. Kenapa demikian? 2 ekor kambing itu sama-sama tidak mau mengalah saat melewati sebuah jembatan kecil yang di bawahnya ada jurang yang sangat dalam. Nomor 9, hal yang terjadi akibat kedua kambing tersebut tidak mengalah. Yang terjadi dua-duanya celaka, yaitu jatuh ke jurang dan akhirnya terbawa arus ombak. Kita ke halaman 27. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita 2 ekor kambing itu adalah lebih baik mengalah daripada mengalami nasib sial karena keras kepala. Kita sambung ke angka Romawi 2. Nomor 1, rangkaian peristiwa dalam cerita yang menjadi hubungan sebab akibat dari awal hingga akhir disebut dengan alur. 2. Subjek yang berperan dalam cerita dinamakan tokoh. Nomor 3. Pesan yang terkandung dalam cerita disebut amanat atau pesan moral. Amanat atau pesan moral. Berikut adalah bacaan untuk nomor 4 dan 5. Pak Aris baca. Bencana banjir melanda lingkungan tempat tinggal Bayu. Banyak tetangga yang mengungsi. Bayu dan teman-temannya membuat kegiatan penggalangan dana untuk membantu korban bencana banjir. Nomor 4, tokoh Bayu pada cerita mempunyai watak peduli dan suka menolong. Peduli dan suka menolong. Nomor 5, pesan moral dari teks cerita di atas adalah kita harus membantu. Kita harus membantu. Siapapun yang mengalami musibah. Pak Aris ulang. Kita harus membantu siapapun yang mengalami musibah. Selanjutnya untuk angka Romawi 3. Nomor 1, bacalah teks berikut dengan seksama. Akan Pak Aris baca. Aku bangga dengan ibuku. Ia tidak sibuk bekerja di kantor dari pagi hingga sore. Ia ada di rumah menemani aku dan adikku sepanjang hari. Sejak dini hari, ibu yang selalu sibuk menyiapkan segala keperluan aku, adik, dan juga ayah. Aku pikir ibu akan beristirahat kembali setelah aku dan adik berangkat sekolah. Ternyata tidak. Ibu menjalani kesibukannya, membereskan rumah, dan memasak untuk kami. Ibu memang wanita yang hebat dan luar biasa. Bagaimana pendapatmu terhadap tokoh ibu? Semuanya pasti punya ibu. Apapun panggilannya. Ibu, mama, umi. Ya.
Pasti kalian semuanya menyayanginya. Nah, semua anak pasti bisa menilai bahwa ibunya adalah orang atau wanita yang hebat. Jadi di sini jawabannya sosok ibu yang bertanggung jawab. Sosok ibu yang bertanggung jawab. Lanjut ke teks untuk soal nomor 2 sampai 5. Ini ada bacaan anak-anak masih tentang fabel cerita binatang, yaitu kisah burung merak dan burung bangau. Silakan kalian baca untuk dapat menangkap isi dari kisah burung merak dan burung bangau tersebut. Nah, sesudah membaca kisah tersebut, kita lanjut dengan menjawab soal nomor 2. Sebutkan tokoh utama dalam cerita tersebut. Jawabannya yaitu burung merak dan burung bangau. Burung merak dan burung bangau. Nomor 3. Tuliskan watak tokoh dalam cerita tersebut. Wataknya merak, sombong. Merak, sombong. Bangau, rendah hati. Bangau, rendah hati. Nomor 4. Bagaimana pendapatmu tentang watak tokoh dalam cerita tersebut? Wataknya. Nah, di sini merak sama dengan tokoh antagonis. Apa antagonis itu? Yaitu tokoh yang punya sifat buruk. Ya, merak tokoh antagonis. Bangau tokoh protagonis. Bangau tokoh protagonis. Kebalikannya berarti yaitu tokoh yang punya sifat atau karakter baik. Terakhir untuk soal nomor 5. Tuliskan pesan moral berdasarkan cerita tersebut. Anak-anak tentu nggak ingin jadi tokoh merak kan? Karena sifat buruknya yang kita tiru adalah tokoh bangau. Apa pesan moralnya? Janganlah menyombongkan diri. Janganlah menyombongkan diri. Jika kita diberi kelebihan. Jika kita diberi kelebihan. Demikianlah anak-anakku untuk materi bahasa Indonesia pada tema 4 subtema 2 di modul spekta kalian. Selalu berbahagia dan jaga kesehatan diri adalah pesan terakhir di video ini dari Pak Aris. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.